Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas terkait dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yang mana dikenal dengan istilah al-muhbitat. Mungkin sebelumnya kita sering dengar kata mubtilat atau sesuatu yang membatalkan puasa. Maka dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, musannif menjelaskan terkait dengan dua hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah hal yang membatalkan puasa tersebut secara zatnya. Artinya kalau puasanya batal maka wajib diqadha. Atau ada yang jenis kedua yang dinamakan dengan al-muhbitat, yaitu perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan kita perlu waspada dengan hal yang namanya muhbitat ini. Jangan-jangan kita merasa aman, puasa kita sah secara fikih, tapi ketika kita lihat dalam catatan amal, ternyata puasa tersebut tidak kita dapatkan pahalanya. Maka dari itu Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi puasanya itu tidak lain hanyalah untuk menahan lapar dan dahaga. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa banyak orang yang secara zahir puasa, tapi batinnya tidak puasa, anggota tubuhnya tidak puasa. Padahal puasa kalau kita ketahui secara bahasa artinya adalah menahan diri. Bahkan Imam Ghazali itu membagi kualitas puasa seseorang dalam 3 hal. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah puasanya orang khawasul khawas. Lah bagaimana penjabarannya? Puasanya orang yang awam yaitu puasa hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri dari syahwatnya farji. Tingkatan kedua, puasanya orang khusus, yaitu orang yang menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu pula anggota tubuhnya ini ia jaga agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak melakukan hal-hal yang tercela, tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, puasanya khawasul khawas, yaitu orang yang derajatnya sampai menjaga diri, menahan diri dari selain Allah. Hatinya selalu fokus, hatinya selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan al-muhbitat atau hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Musannif menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ingat,
yang batal adalah pahala puasanya. Puasanya tetap sah secara fikih, tapi pahalanya lebur. Apa itu yang pertama? Al-ghibah. Wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Yang pertama adalah ghibah. Tahu ngerasani, itu dapat membatalkan pahala puasa. Apa itu ghibah? Menyebutkan saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang tidak ia sukai, meskipun engkau benar. Kalau tidak benar namanya fitnah. Meskipun kenyataan, tapi orang yang kita rasanya itu tidak suka, itu namanya ghibah. Paling sederhana saja. Mohon maaf, orang misalnya hidungnya pesek, kita sebut pesek. Seneng enggak? Enggak seneng. Itu termasuk ghibah yang paling kecil sekali. Yang kedua namanya adalah namimah yang membatalkan pahala puasa. Namimah adu domba. Wahya naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah, yaitu memindah informasi dengan tujuan menyebarkan fitnah. Berkata kepada kelompok A begini, berkata kepada kelompok B begitu. Agar apa? Agar kelompok A dan B bertengkar, bermusuhan, terjadilah pertikaian. Itu dapat membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, al-kadzib atau bohong. Wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Yang membatalkan puasa yang ketiga, pahala puasa yang ketiga adalah bohong. Bohong itu apa? Memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan. Mestinya habisnya 1.000, bilang habisnya 2.000. Mestinya belanja di tempat A, bilang belanja dari tempat B, dan seterusnya. Artinya memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, itu dapat membatalkan pahala puasa. Yang keempat, an-nazaru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Ngeri nih. Melihat sesuatu yang haram ataupun yang halal tapi dengan syahwat. Ai bi ayyal tadza bin nazar. Merasa nikmat dengan melihat tersebut sehingga membangkitkan syahwat. Kalau melihat yang haram sudah jelas. Ini pun yang halal tapi dapat meningkatkan syahwat, itu juga tidak boleh. Dapat membatalkan pahala puasa. Atau tidak bojo. Terus nganu apa temek-temekan, bahaya. Ya, kalau pandangan biasa tidak ada syahwat, tidak ada masalah. Yang masalah itu pandangan tajam kemudian sampai meningkatkan gairah birahi. Lain itu bahaya, dapat membatalkan pahala puasa. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Bersumpah atas nama Allah tapi sumpahnya palsu, tidak sesuai dengan kenyataan, itu dapat membatalkan pahala puasa. Yang keenam, qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi, perkataan bohong, berkata kotor, berbuat yang kotor, itu semua juga dapat membatalkan pahala puasa. Nggak boleh berkata kotor. Nun sewu, kalau di sini misalnya misuh, ya, dengan ciri khas pisuan daerah masing-masing. Nun sewu, kalau misalnya bajigur itu dikatakan pisuan, maka ini bajigur itu juga termasuk membatalkan pahala puasa. Cangkrik apa meneh sing rontok ngeri, nun sewu, apa orang-orang daerah timur itu misalnya jancuk, misalnya itu fasih ngono ya. Ya itu bisa membatalkan pahala puasa. Lho Pak, jenengan kok muni dhewe Pak? Lho nyontoni oleh. Nek nyontoni perkataan kotor boleh, tidak untuk ditiru. Ya Quran itu ufin lho kan, kata gak apik, tapi dicontohke. Tapi nek zina coba contoh ya, zina ya. Iki perbuatan Quran memberikan contoh itu dilarang. Tapi aja terus zina kayak gini caranya, aja contoh ya Allah dosa nek gak kena. Tapi ucapan boleh.
Ya, berkata kayak demikian itu dapat membatalkan pahala puasa. Maka dari itu Imam Ghazali Masya Allah luar biasa, beliau secara singkat dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah kita agar bisa mencapai derajat orang yang puasa seperti puasanya orang-orang khusus, puasanya orang yang dipilih oleh Allah. Pada intinya bagaimana kita harus selalu menjaga hati, menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga telinga dari hal-hal yang haram, menjaga mata dari hal-hal yang tercela, menjaga lisan dari hal-hal yang haram, menjaga tangan, menjaga kaki. Bahkan beliau melanjutkan, dalam berbuka puasa tidak boleh berlebihan. Jangan berbuka puasa dengan hal-hal yang syubhat. Maka dari itu harapannya semoga Allah menerima puasa kita, menerima ibadah kita. Bismillah, semoga Allah memudahkan kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.